TNI harus selalu menyatu dan hadir di tengah rakyat sebagai problem solver atau selalu bersikap humanis. Apabila nantinya saya mendapat kepercayaan menjadi Panglima TNI, maka saya akan mengerahkan segala daya upaya untuk menjamin tidak ada lagi oknum-oknum TNI yang melakukan hal-hal yang tidak terpuji serta bersikap arogan yang dapat merugikan dan menyakiti hati rakyat. Selanjutnya kami persilahkan kepada yang terhormat calon Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono SEMM untuk menyampaikan visi misi sebagai calon Panglima TNI. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada siang hari yang cerah ini kita dapat bersama-sama berkumpul di ruangan ini, tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ketua dan seluruh anggota Komisi 1 DPR RI atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan pandangan, pemikiran, visi dan misi saya dalam rangka uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI. Sebelumnya kami laporkan pada Bapak Ibu semuanya bahwa kami datang ke sini tadi alhamdulillah diantar oleh Bapak Kapolri, diantar oleh Kasat, diantar oleh Kaso, dan juga dari perwira tinggi Mabes TNI, Mabes Angkatan yang semuanya memberi support dan memberi dukungan kepada kami semuanya. Sehingga mudah-mudahan kegiatan fit and proper test pada siang hari ini dapat kita laksanakan dengan lancar. Dengan tetap memohon kekuatan pada Tuhan Yang Maha Esa, apabila nantinya saya diberikan kepercayaan dan menerima amanah untuk mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai Panglima TNI, maka saya akan meneruskan pembangunan TNI dengan visi untuk mewujudkan TNI yang kuat, sehingga menjadikan rakyat dan bangsa Indonesia menjadi bermartabat. Bermartabat di mata dunia. Hal ini dapat dicapai dengan menjadikan TNI sebagai patriot NKRI, yang merupakan kepanjangan dari prajurit Trimatra yang profesional, modern, dan tangguh demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Visi Patriot NKRI ini mengandung makna bahwa kekuatan TNI sebagai komponen utama pertahanan negara merupakan kekuatan gabungan Trimatra, yakni matra darat, laut, dan udara yang solid, kokoh, dan loyal kepada bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam membangun kekuatan TNI terdapat 3 elemen penting yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, sumber daya manusia merupakan elemen kunci dari keberhasilan tugas TNI yang ditentukan oleh peran dan tingkat profesionalisme. Oleh karena itu harus dibangun mental dan fisik agar memiliki kekuatan yang tangguh dalam setiap diri prajurit, yaitu jiwa patriotisme. Kembali lagi kami tekankan, yang pertama elemen adalah sumber daya manusia. Kedua, alutsista yang juga merupakan kunci keberhasilan dalam setiap penugasan TNI harus dapat menjawab kebutuhan tiap matra dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai alat pertahanan negara. Yang ketiga, organisasi. Organisasi kematraan harus disusun dan diatur mengikuti perkembangan dan kebutuhan angkatan, sehingga setiap lini terkecil dari tiap-tiap matra dapat diawai secara maksimal. Hal ini penting untuk menjawab tantangan tugas ke depan yang terus berkembang dan selalu dinamis. Jika ketiga elemen pembangunan kekuatan ini dapat dipadukan secara selaras, maka alhasil kekuatan TNI akan memiliki daya gerak dan daya gempur yang handal. Berikutnya, TNI dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ibu Ketua dan anggota Komisi 1 yang saya hormati, saat ini negara kita masih berjuang menuntaskan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional di tengah tekanan dinamika ekonomi global. Perjuangan tersebut menuntut peran serta dan partisipasi seluruh komponen bangsa.
TNI selalu dan akan terus hadir dalam menjawab setiap kesulitan serta permasalahan yang dihadapi rakyat. Untuk itu, TNI selalu siap melaksanakan tugas-tugas yang diberikan negara untuk kepentingan rakyat sesuai dengan kewenangan serta kepercayaan yang diberikan. Hal ini telah dilaksanakan dalam bentuk pelaksanaan tugas-tugas OMSP sesuai dengan amanat Undang-Undang TNI. Di samping itu, TNI harus selalu menyatu dan hadir di tengah rakyat sebagai problem solver atau selalu bersikap humanis. Apabila nantinya saya mendapat kepercayaan menjadi Panglima TNI, maka saya akan mengerahkan segala daya upaya untuk menjamin tidak ada lagi oknum-oknum TNI yang melakukan hal yang tidak terpuji serta bersikap arogan yang dapat merugikan dan menyakiti hati rakyat. Terima kasih. Sebagai tentara rakyat, maka karakter TNI yang dimiliki adalah prajurit yang tegas, namun tetap humanis, dan disegani tapi bukan ditakuti. Sesanti 8 wajib TNI harus menjadi pedoman bagi seluruh prajurit untuk bersikap ramah tamah dan sopan santun kepada rakyat, tidak sekali-kali merugikan, menyakiti, dan menakuti hati rakyat. TNI juga harus tampil menjadi contoh dalam sikap sederhana dan selalu hadir membantu negara dalam mengatasi kesulitan rakyat. Ini selalu saya tegaskan, TNI harus tampil menjadi contoh dalam sikap sederhana dan selalu hadir membantu negara dalam mengatasi kesulitan rakyat. 8 wajib TNI harus benar-benar menjadi pedoman kehidupan prajurit dimanapun berada dan bertugas. Bagi rakyat Indonesia, TNI berperan sangat penting dalam meningkatkan kesehatan rakyat Indonesia dengan cara mengamankan pembangunan nasional dan memberikan rasa aman kepada rakyat dari segala bentuk ancaman pertahanan dan keamanan negara.